Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Andika Argahwan Nisa, dan yang kedua Aisyah Nur Azizah, dan yang ketiga Angga Wahyu Pertama. Di sini kami akan menampilkan presentasi PPT yang kami buat, yaitu sarana dan prasarana lingkungan pendidikan Islam. Pengertian sarana dan prasarana. Dalam Kamus Besar Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencakup atau tujuan alat media, sedangkan prasarana adalah sebagai suatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Secara etimologi, sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Prasarana adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, jalan, dan sebagainya. Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar pada suatu lembaga pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus dapat dibedakan antara sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah meliputi semua peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam proses pendidikan. Prasarana adalah semua komponen yang tidak langsung menunjang semua proses belajar dan mengajar atau semua fasilitas yang ada sebelum adanya sarana pendidikan. Dan yang kedua, jenis sarana prasarana pendidikan Islam. Metode adalah salah satu sarana penting dalam proses pendidikan agama, juga harus dikaji dan dikembangkan. Sejalan dengan tuntutan perkembangan jiwa anak, didik atau remaja yang mampu membawa dirinya dalam aneka kompetisi kehidupan modern. Metode pendidikan hanya menitik beratkan pada kemampuan verbalistik harus diubah dalam menjadi kemampuan menghayati dan mengamalkan nilai ajaran agama. Metode pendidikan agama yang menggunakan pendekatan kognitif, afektif, psikomotorik yang satu sama lain terpisah, berdiri sendiri, dan mengembangkan potensi keagamaan perlu dilakukan modifikasi dengan mengintegrasikan ketiganya dalam satu pola perkembangan pribadi yang utuh. Sarana utama pada kemampuan mengamalkan dalam perilaku yang mengacu kepada kebutuhan pembangunan masyarakat. Sarana yang lain tidak kalah pentingnya adalah organisasi POMG yang telah terbentuk di banyak sekolah. Amat penting untuk didayagunakan bagi efektivitas perkembangan agama di sekolah dan di rumah. Organisasi ini memerlukan wadah kerja antara sekolah dan rumah, di mana pelaksanaan pendidikan agamanya mempunyai arti sangat penting untuk penghayatan dan pengamalan yang berkesinambungan akan nilai pendidikan agama di kedua lembaga tersebut. Organisasi ini juga dapat dijadikan forum dialog antara orang tua, murid, dengan guru agama, di mana guru berfungsi sebagai konselor terhadap mereka. Organisasi sosial. Remaja kita tidak boleh melupakan penyuluh atau dai agama dalam kegiatan-kegiatan kebersamaan mereka. Besar dan kecil, juga berbagai lembaga sosial dan lembaga bisnis komersial, perusahaan atau pabrik perlu diintensifikan pembinaan hidup keberagaman karyawan atau anggota-anggotanya oleh penyuluh agama,
misalnya di lingkungan umat Islam dengan biologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Razizah, NIM 201200009. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu di sini saya akan membahas tentang pengertian lingkungan dan macam-macam lingkungan dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan. Perlu kita ketahui bahwasannya lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar diri anak dan mempengaruhi perkembangannya. Kemudian menurut Sartain, seorang ahli psikolog Amerika mengatakan bahwa lingkungan adalah meliputi semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku manusia. Pendapat lain mengatakan bahwa di dalam lingkungan itu tidak hanya terdapat sejumlah faktor, namun terdapat banyak faktor yang secara potensial mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku anak. Tapi secara aktual, hanya faktor-faktor yang di sekeliling anak tersebut yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan dari tingkah laku anak. Selanjutnya yaitu macam-macam lingkungan dalam pendidikan Islam. Nah, menurut Dr. Andes Abdurrahman Saleh, ada 3 macam lingkungan pendidikan terhadap perkembangan anak. Yang pertama yaitu lingkungan yang acuh, tak acuh terhadap agama, yaitu lingkungan yang tidak peduli sama sekali terhadap agama. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan yang berpegang kepada tradisi agama tetapi tanpa keinsafan batin. Maksudnya yaitu lingkungan yang tetap patuh terhadap tradisi keagamaan apapun, namun di dalam batin dia tidak ada rasa keinsafan sama sekali. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan yang memiliki tradisi agama. Di sini biasanya di Indonesia masih banyak lingkungan yang memiliki tradisi agama, contohnya tradisi Jawa, terus tradisi adat Pulau Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya. Itu sedikit penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Wahyu Pratama akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Prinsip-prinsip pengembangan sarana prasarana dan lingkungan pendidik. A. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku. B. Desain alat disesuaikan dengan sifat percobaan yang berorientasi pada pendekatan pelacakan dan pendekatan proses. Yang C. Murah dan efektif dalam penggunaan. D. Tiap komponen alat mempunyai kegunaan ganda. Yang ke E. Tiap proses dapat diamati dengan jelas. Yang F. Dapat diproduksi di Indonesia dengan bahan-bahan yang terdapat di dalam negeri. G. Kuat, sederhana, dan menarik. Yang H. Mudah dirawat dan tidak membahayakan. Patokan memilih dan menggunakan sarana prasarana dan lingkungan pendidikan Islam. Dalam KBM, sarana pendidikan sangat membantu guru maupun murid dalam mencapai tujuan pengajaran atau pembelajaran. Oleh karena itu, dalam memilih dan menentukan APP atau media perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu A. Menarik perhatian dan minat siswa. B. Meletakkan dasar-dasar untuk memahami suatu hal secara konkret yang sekaligus mencegah dan atau mengurangi verbalisme. Namun demikian jangan sampai menghambat kemampuan abstrak siswa sesuai dengan tingkat kemampuan berpikirnya. Yang ke C. Merangsang tumbuhnya pengertian dan usaha mengembangkan nilai-nilai.
D. Serba guna dan berfungsi ganda. E. Sederhana, mudah digunakan, dan mudah dirawat. Dan yang ke F, dapat dibuat sendiri oleh guru dan atau murid, siswa, ataupun diambil dari lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kelebihan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.